Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Om Swastiastu, salam budaya, salam leluhur Majapahit. Puji syukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan hingga saat ini. Sahabat jelajah Raden Majapahit, pada malam ini kita akan menguak atau menelusuri mitos-mitos yang ada di Gunung Pegat, Gunung Babat. Kemarin kita mendapatkan request dari teman kita yang tidak mau disebutin namanya untuk menguak dari segi goibnya tentang Gunung Babat. Dan di Gunung Babat ini mungkin warga sekitar Gunung Babat, warga Babat dan Lamongan ini udah tahu ceritanya di Gunung Babat atau mitosnya. Katanya kalau pengantin lewat situ harus membuang ayam cemani. Apakah itu cuma mitos atau apa itu cuma dari ada kaitannya dengan bangsa-bangsa gaib yang penunggu di Gunung Babat? Dan di situ banyak kejanggalan, terutama kecelakaan di tengah-tengah timur itu banyak yang kecelakaan di situ, rem ngeblong. Apa itu kelalaian manusia? Apa itu ada hubungannya dengan penunggu gaib yang di situ? Mudah-mudahan kita dapat lewat mediumisasi penarian sosok yang ada di Gunung Babat, kita dapat tahu informasi sedikit. Dan cukup di sini dukung selalu channel Jelajah Raden Majapahit. Dukungan panjenengan, komentar membuat saya dan teman-teman semangat buat video, Mas ya. Iya. Kalau ada saudara atau ini yang mengalami kejadian di luar nalar, monggo kita ngopi bersama. Dan di sini tanpa editan ya, Mas ya. Iya. Kalau emang pengen pembuktian, monggo ke sini kita ngopi bareng kita. Ya, Mas ya, tanpa editan ya. Nah, kita tanya Kang Muro. Ini energinya di mana di Gunung Babat? Gimana, Kang, menurut jenengan di Gunung Babat energinya? Energinya sangat kuat nih, gede. Apa yang sama lihat sosoknya di situ? Banyak. Pertama ada sepasang pengantin. Mungkin arwahnya itu, Mas. Mungkin arwah yang dulu itu kecelakaan di situ kali itu. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi, Mas ya. Sering makan korban sih. Iya, bagi warga Lamongan atau warga Babat itu udah tahu lah ceritanya di Gunung Babat, di jalan itu seperti apa itu. Khususnya karena Gunung Pegat Babat ini jalannya itu terbelah, jalan itu tengah-tengah gunung itu. Mungkin mudah-mudahan ada sosok yang mau komunikasi dengan kita, Mas ya. Iya. Dan sebelum kita memulai mediumisasi, kita berdoa semoga kita diberikan keselamatan hingga
videonya ini selesai Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Siap Mas? Langsung orang potong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah, sosok yang ada di Gunung Babat, yang ada di Gunung Pegat, Gunung Babat masuk, yang bisa mengasih informasi tentang mitos-mitos yang berada di Gunung Babat masuk. Saya di situ hanya ingin menelusuri atau menguak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Sosoknya hadir di sini. Masuk. Sahabat jelajah Raden Majapahit, sosok yang berada di Gunung Pegat atau Gunung Babat dapat kita tarik di sini. Mudah-mudahan dapat mengasih informasi tentang mitos-mitos yang berkembang di Gunung Babat atau Gunung Pegat. Assalamualaikum, salam rahayu. Saman pinjem bahasanya, pinjem raganya. Nah ini sebentar ya. Ini dengan siapa saya? Coba suaranya saya besarin ya, biar besar ya. Jangan pinjem bahasanya Ki ya, amit. Coba bahasanya dibesarin, suaranya dibesarin. Saya tidak bermaksud jahat di Gunung Babat. Saya hanya ingin mencari informasi tentang mitos-mitos yang berkembang. Katanya di Gunung Babat itu kalau pengantin lewat situ itu harus membuang ayam cemani. Apa itu benar mitosnya atau gimana menurut goibnya? Monggo. Itu hanya akal-akalan manusia. Oh, berarti itu cuma mitosnya manusia aja, nggak ada sangkut pautnya dengan golongan panjenengan, Mbah. Coba suaranya dijelasin, Mbah. Saya sebagai warga situ hanya ingin tahu ceritanya, Mbah. Itu di Gunung Pegat itu sebagai apa sampean di situ, Mbah? Sebagai apa? Tinggalnya di sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri Gunung Babat. Berarti sebelah timur itu. Ya. Apa sosok panjenengan kalau saya boleh tahu? Aki-aki. Aki-aki. Di situ ada berapa kerajaan, Mbah, di Gunung Pegat itu, Mbah? Satu kerajaan. Sosok ular itu ya? Ya. Yang di atas. Itu sosok ular itu ya, rajanya itu.
Itu penguasanya. Aki-aki sebagai apa di situ? Sesepuh. Itu banyak Mbah ceritanya di situ, atau kecelakaan itu bis bisa remnya ngeblong. Itu apa ada kaitannya dengan bangsa panjenengan? Atau kelalaian manusia? Dua-duanya. Kelalaian manusia sama ada dari bangsa panjenengan. Itu kenapa Mbak kok bisa diganggu? Orang apa itu yang bisa diganggu sama sosok-sosok yang ada di Gunung Pegat itu Mbak? Dia berpikiran. Berpikiran seperti apa itu Mbak? Seperti orang bingung. Seperti orang bingung, gelisah gitu Mbak. Itu yang jadi korban di situ Mbak. Terus kalau menjadi korban itu dibuat apa sama bangsa-bangsa panjenengan itu? Boleh tahu. Saya tidak boleh tahu. Itu di gunung mitosnya itu ini Pak ya. Itu gunung itu tengah-tengahnya jalan itu gimana ceritanya kok bisa jalan di tengah-tengah gunung itu? Ada ceritanya gimana itu Pak? Dari kerajaan apa itu Mbak kalau boleh tahu Mbak? Dia hanya mengambil jalan pintas agar tidak melewati lereng. Oh, jadinya itu zaman apa itu membangunnya jalan itu Mbak di tengah-tengah gunung itu? Zaman waktu apa? Zaman kerajaan atau zaman apa itu Mbak kalau boleh tahu Mbak? Zaman sesudah kerajaan. Berarti zaman Belanda, Kompani. Terus di situ katanya banyak penampakan menampak ke manusia yang lewat itu ulah siapa Mbak? Bangsa panjenengan. Kenapa Mbak kok mengganggu gitu kalau ada orang lewat di situ Mbak? Dia hanya usir. Usil. Tapi kan kasihan Mbak kalau usil bisa kecelakaan itu kalau naik motor ya. Makanya gak usah berpikir. Terus kalau ada pesan, kalau kita lewat di situ apa? Gimana itu? Pesannya seperti apa itu? Fokus sama kita apa? Jalan gitu. Apa bener Mbak? Kalau saya penglihatan saya di situ kerajaan Ratu Ular ya di situ ya? Penguasanya ya? Iya, Ratu Ular ya? Oh, namanya siapa yang Mbak siapa? Beliau mau masuk nggak? Beliau Ratu Ularnya? Nggak mau. Kenapa beliau nggak mau masuk? Nggak milih berarti. Tidak boleh ditinggal. Kerajaannya? Itu apa kerajaan di Gunung Pegat Babat itu ada hubungannya dengan Gunung Girik, Mbak? Gunung Pegat Girik ada? Nanti kalau udah Apa hubungannya? nanti juga bisa di grup nanti tuh, Mbak. Hanya sebuah persaudaraan. Hanya sebuah persaudaraan, Pak. Kalau udah keluar Terus banyak, Mbak, di Gunung Babat atau Gunung Pegat itu orang yang ritual-ritual di situ minta yang aneh-aneh banyak. Itu ulah siapa yang menurutin itu? Yang menurutin itu? Hanya keinginan manusia. Banyak ya manusia yang ingin kekayaan di situ, mencari kekayaan di situ ya. Kalau saya lihat ini ya. Banyak yang membuang-buang uang di jalan. Itu karena apa, Mbak? Itu iya mitosnya itu kalau kita lewat situ harus membuang uang itu apa? Biar apa itu mitosnya, Mbak? Membuang ayam di Gunung Pegat Babat itu. Biar selamat. Bukannya selamat itu dari Tuhan, Mbak, dari Allah Subhanahu wa taala, Mbak. Bukan dari bangsa panjenengan, Mbak. Itu hanya sugesti manusia-manusia itu, Mbak ya. Makanya jangan berpikir. Jangan berpikir aneh-aneh, Mbak ya. Selain panjenengan ada nggak sosok yang mau bercerita tentang Gunung Babat? Nggak ada. Sampean ini diutus atau tadi masuk ke sini? Emang tertarik dari energi ke sini? Diutus? Tertarik? Tertarik sama siapa? Sama banjir. Tertarik saya. Apa kalau sampean lihat di tempat saya ini? Sosok apa? Banyak. Ada yang kenal panjenengan? Tidak ada yang kenal. Sepuh mana kali panjenengan? Podo sepune.
Kenapa tangan Anda ini memegang apa, Mbah? Senjata sampean ini? Tongkat. Tongkat. Sampean ini pernah ngikut orang atau nggak pernah, Pak? Nggak pernah ikut orang? Nggak pernah. Berarti tugas apa? Tugas sampean di Gunung Babat itu apa? Apa tugasnya apa? Mengawasi siapa? Mengawasi siapa? Bangsa goib atau bangsa nyata manusia yang zaman awasi? Saya Kenapa bangsa sampean kok diawasi sampean, Pak? agar aman. Biar aman. Berarti di situ yang penguasa utama ratu itu. Kalau boleh tahu siapa namanya ratunya? Nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Gak boleh. Berarti sampean itu panglimanya ratunya, yang bagian pengawas itu, atau apa? Ada lagi panglimanya? Ada lagi. Ada lagi. Mau masuk gak itu panglimanya? Nggak mau. Kenapa nggak mau panglimanya? Lagi banyak keluar. Di mana? Di kerajaan sampean? Huru hara seperti apa itu di kerajaan sampean, Pak? Tanah datang. Bencana dari apa, Mbak? Allah. Kenapa? Alam ini akhir, Mbak. Iya. Dunia ini udah akhir, emang. Kok di alam, Pak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya hanya tahu lagi banyak keluar. Huru hara seperti apa, Mbak, di bangsa panjenengan itu? Kacauan Allah. Oh, berarti tidak di bangsa manusia aja, Mbak, ya? Kacauan alam ini kan bulan-bulan ini kan banyak yang meletus, gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, ya, Mbak, ya? Itu ada kaitannya ya dengan bangsa-bangsa panjenengan, nggih? Apa ada bencana besar gitu, Mbak, di Pulau Jawa gitu? Saya tidak tahu. Cuma lagi banyak keluar. Huru hara banyak ya. Apa ratunya tadi saya tarik ke sini ratunya marah? Enggak marah ratunya. Salamin saya ke ratunya, Mbak, ya. Salam hormat saya ya. Ya, salam hormat saya ke ratunya ya. Mungkin ratunya juga kenal saya mungkin ya, Mbak, ya. Kenal ratunya sama saya. Terus pesennya, Mbak, buat kita apa? Buat warga sekitar atau orang yang lewat di jalan atau main di Gunung Babat, apa pesennya? Tidak usah menengok ke atas. Oh, sahabat, jadinya ini kalau kita lewat di jalan Gunung Pegat, kita tidak boleh menengok ke atas. Kita konsen lurus dengan tujuan kita, ya, Mbak, ya. Kenapa, Mbak, kalau kita ke atas, lihat ke atas itu, Mbak? Tidak sopan. Kayak kita menantang gitu, Mbak, ya. Tapi di situ ceritanya di Gunung Babat banyak, Mbak, yang kecelakaan sampai meninggal itu, Mbak. Kasihan saya lihat ya, Mbak. Di situ kalau saya lihat tuh banyak, Mbak, arwah-arwah yang menangis di situ, ya, Mbak, ya. Iya, Mbak. Iya kan? Banyak kan, Mbak, ya. Saman kesini tadi ini sendiri atau sendiri? Berarti kalau kita lewat di situ pengantin itu berarti cuma mitosnya ulah manusia sendiri dulu, Mbak, ya. Karena keyakinan dan ya, Mbak, ya. Karena itu ya tidak ada hubungannya atau sangkutannya dengan bangsa-bangsa panjenengan, nggih. Ada lagi, Mbak, sosok yang mau masuk selain panjenengan? Nggak ada? Atau sosok yang menangis itu, Mbak, nggak mau masuk dia? Sama siapa? Sama ratunya? Penjaganya? Oh iya, saya mau nanya, Mbak. Di situ ada makam seorang wali itu sebenarnya makam siapa itu, Mbak? Nggak boleh ceritain, Mbak? Mohon maaf, saya pernah sowan ke di atas gunung itu ada seorang makam waliullah mungkin di situ. Itu sangat keramat itu, ya, Mbak, ya. Itu siapa beliau itu, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Nggak boleh. Kan sembarang orang. Yang boleh tahu itu, Mbak, ya. Ya udah, Mbak, terima kasih ya. Saya tidak niat jahat atau jelek di situ ya. Di Gunung Babat saya cuma hanya informasi tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, ya, Mbak, ya. Dan saya salamin ya ke kerajaan sampean atau ratunya ya. Salam hormat saya. Kenal kula jenengan mboten?
Ini Mbak kenal Mbak? Kenal jenengan? Mbak Brawijaya kenal? Betul kenal jenengan? Betul pernah ketemu nggih? Oh, nggih pun. Saat ini kenalan nggih. Jenengan mantuk ya Mbak nopo dicarakan? Nggih. Ngamit nggih. Sahabat, ini kita cukup dapat informasi dari Mbaknya. Mbak siapa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Panggil saja Aki. Dari Mbak Aki yang sesepuh di Gunung Babat ya Mbak ya. Kita mendapatkan informasi bahwa mitosnya di Gunung Babat itu hanya segelintir ulah manusia Mbak ya. Ya udah Mbak ya. Amit nggih, amit nggih. Dalam rayu nggih. Sahabat, jelajah Raden Majapahit cukup di sini videonya tentang dari sisi goibnya tentang kejadian atau mitos-mitos di Gunung Babat. Semoga informasinya dari segi goibnya diambil dari segi baiknya, yang buruk kita buang. Mudah-mudahan kita dimanapun selalu menebarkan kebaikan atau kesopanan dimanapun kita berinjak. Dan kita langsung tanya Kang Muro, gimana energinya menurut Kang Muro? Piye Kang menurut jenengan? Energinya gede. Apa sosok apa tadi menurut jenengan? Seperti sesepuh gitu. Satu. Memang nggak ada yang lain sosok yang mau masuk gitu Kang selain dia itu? Belum ada sih. Cuma baru dia yang tertarik. Tertarik tadi ya. Dan sahabat, dukung terus channel Jelajah Raden Majapahit. Dukungan panjenengan membuat semangat kita membuat video-video ya Kang ya. Dan ini kalau ada yang mengalami rumahnya ada kejadian aneh atau penampakan, monggo kita ngopi bareng ya Kang ya. Oke. Karena manusia ini cuma berdoa dan ikhtiar. Kesembuhan apa itu milik Allah ya Kang ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Dan salam rahayu, salam leluhur Majapahit.